Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap masyarakat Maluku yang saya cintai, di hari ini Jumat 31 Desember 2021, selaku Gubernur Maluku, saya mengajak kita untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diperkenankan melewati perjalanan bersama sepanjang tahun 2021 dan segera memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Sebagai warga bangsa, kita turut prihatin dengan sejumlah bencana banjir, erupsi Gunung Semeru, dan juga Merapi maupun gempa bumi. Mari kita sama-sama mendoakan supaya saudara-saudara kita tetap kuat dan tabah menghadapi peristiwa tersebut. Sepanjang tahun 2021, Indonesia masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Bahkan dalam periode Juli sampai dengan September, terjadi lonjakan kasus positif yang luar biasa di seluruh daerah di Indonesia. Tercatat di tanggal 15 Juli 2021, jumlah kasus positif tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 54.517 kasus baru dalam satu hari. Dan untuk Maluku sendiri tertinggi sebanyak 278 kasus dalam satu hari, yakni pada tanggal 4 Juli 2021. Meskipun demikian, kita bersyukur bahwa melalui kerja keras pemerintah, Satgas COVID-19, TNI Polri, dan terutama kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan maupun program vaksinasi massal, maka sejak bulan Oktober sampai dengan Desember, tingkat penularan COVID-19 dapat ditekan, sehingga banyak daerah telah berstatus zona hijau. Hal ini menjadi kabar baik bagi perputaran roda perekonomian Indonesia. Saat ini dunia kembali dihantam varian baru, yaitu Omikron. Varian ini diketahui memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat dari varian sebelumnya. Informasi resmi mencatat Omikron masuk di Indonesia melalui warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria tanggal 27 November 2021. Menghadapi kondisi tersebut, saya mengingatkan seluruh masyarakat Maluku agar tidak perlu khawatir, tapi juga harus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta optimalkan realisasi program vaksinasi. Beberapa capaian penting yang telah kita raih bersama sepanjang tahun 2021 antara lain: pertama, upaya pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data BPS, sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh 4,17%. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 3,51%. Demikian juga dengan inflasi cukup terkendali yang tercatat 1,60%, serta tingkat kemiskinan 17,87% turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 17,99%, dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan 6,93%
dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 7,57%. Sementara pembangunan sumber daya manusia juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tahun 2020 mencapai 69,49, naik menjadi 69,71 pada tahun 2021. Kesenjangan pendapatan antara penduduk juga semakin baik, di mana Gini rasio pada tahun 2020 tercatat 0,326 turun menjadi 0,314 pada tahun 2021. Beberapa capaian prestasi dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku antara lain penghargaan Presiden Republik Indonesia sebagai daerah dengan layanan investasi terbaik, pemberian predikat kepatuhan standar pelayanan publik pemerintah Provinsi Maluku tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, penghargaan dari Menteri Perdagangan sebagai pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen tahun 2021, penghargaan produktivitas para makarya tahun 2021 dari Menteri Ketenagakerjaan atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di Maluku, penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi badan publik, penghargaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desa Ngil Ngof di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai desa wisata maju terbaik, penilaian dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi inovatif, sertifikasi dari Badan Standarisasi Nasional untuk penerapan standar internasional di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta penerapan sistem digital terintegrasi dari Badan Sandi dan Cyber Negara, peluncuran berbagai inovasi daerah, mangrove untuk masyarakat desa atau disingkat dengan MURAD, rumah basudara sejahtera dan Manggurebe bangun desa dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan, smart office diantaranya Eperda, Samsat, tanda tangan elektronik, anjungan layanan mandiri, kepegawaian dan sistem mutasi instansi atau SIMI, sistem bimbing belajar berbasis elektronik bagi calon ASN dan sekolah kedinasan, serta sistem informasi stabilisasi harga dan stok bahan pokok. Capaian lainnya, kemajuan implementasi lumbung ikan nasional di Maluku serta kepastian PI 10% Blok Marcella. Kedua, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kita telah melaksanakan pasar murah mobile serta melakukan langkah pengamanan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di seluruh kabupaten kota se-Maluku. Ketersediaan stok beras aman untuk 3 bulan, gula pasir untuk 1 bulan, terigu untuk 2 bulan, minyak goreng untuk 21 hari, bawang merah untuk 14 hari, ayam untuk 2 bulan, dan telur untuk 10 hari. Saya berharap masyarakat Maluku tidak perlu khawatir menyangkut ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Ketiga, sepanjang tahun ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik
beberapa insiden perkelahian antar pemuda yang terjadi belakangan ini telah dapat dilokalisir dan diantisipasi oleh aparat keamanan. Kita patut memberikan apresiasi kepada jajaran keamanan TNI Polri yang bertindak cepat serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, tidak henti-hentinya saya mengajak saudara semua untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan antar sesama anak negeri. Karena pada dasarnya menghadirkan kerukunan dan memuliakan persaudaraan adalah cara kita orang Maluku membangun pilar-pilar peradaban Maluku. Memasuki tahun baru 2022, saya mengajak Forkopimda Maluku, instansi pemerintah pusat, TNI Polri, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemerintah Kabupaten Kota maupun seluruh komponen masyarakat Maluku untuk terus bersemangat dan bekerja keras menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing dengan tetap optimis menghadapi dinamika pembangunan daerah yang terus berkelanjutan. Visi misi kami membangun Maluku sangat jelas, yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Pemerintah daerah akan terus bekerja keras menekan angka kemiskinan dan pengangguran, membuka lapangan kerja, mendorong kehadiran investor, serta mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Komitmen tersebut akan terus saya sampaikan sepanjang masa kepemimpinan saya, sebab hal itu adalah bagian dari hidup dan ibadah saya selaku pemimpin di Maluku. Warga masyarakat Maluku yang saya kasihi, mengakhiri pidato ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota Maluku dan jajarannya, seluruh staf pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan TNI Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, rekan-rekan pers, ormas, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat Maluku yang terus mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Akhirnya atas nama pemerintah daerah, pribadi, dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 bagi segenap umat Kristiani di Maluku, dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022 bagi seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.